warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih dalam kondisi baik? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai surat lamaran pekerjaan. Baik, yang pertama, kompetensi dasar atau capaian belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik atau siswa adalah: dari sisi pengetahuan, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sementara dari sisi keterampilan, siswa diharapkan mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran: melalui pengamatan dan praktik, siswa dapat mengidentifikasi serta menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan baik. Jadi di dalam tujuan pembelajaran sudah mencakup 4 komponen. Yang pertama adalah audien, itu adalah siswa. Kemudian behavior, itu adalah yang berwarna hijau, dapat mengidentifikasi serta menyusun surat lamaran pekerjaan. Kemudian condition, melalui pengamatan dan praktik. Kemudian yang terakhir adalah capaiannya atau degree-nya adalah dengan baik. Nah, apa pentingnya mempelajari surat lamaran pekerjaan? Mungkin masih banyak perdebatan, saya ingin membuka usaha, saya ingin bekerja ya. Tentu keduanya membutuhkan pengetahuan terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Bagi kita yang akan menjadi seorang karyawan ya, mungkin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, memahami surat lamaran pekerjaan ini menjadi penting ya. Sebagai seorang calon karyawan, karena apa? Karena surat lamaran pekerjaan ini adalah wakil diri kita untuk dapat dinilai oleh sebuah perusahaan, apakah nanti diterima atau tidak. Sementara bagi seorang pengusaha, bos, surat lamaran pekerjaan ini juga harus dipahami. Untuk apa? Untuk dapat menilai apakah calon-calon karyawan kita nanti mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik, dan kita dapat melihat secara sekilas apakah mereka juga memiliki kompetensi yang baik sesuai kebutuhan perusahaan kita. Jadi, baik kita akan menjadi karyawan atau kita akan menjadi pengusaha, memahami surat lamaran pekerjaan adalah sesuatu yang harus dan baik. Lalu apa pengertian surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat formal yang ditulis sebagai bentuk permohonan untuk dapat diterima sebagai anggota ya, karyawan atau pegawai dari sebuah lembaga. Nah, jenis surat lamaran pekerjaan ada 2. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae, dan surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan kurikulum vitae-nya. Berikutnya adalah ciri kebahasaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baku. Jadi bahasanya harus formal. Meskipun ini berupa surat pribadi ya, bukan wakil dari sebuah instansi, tetapi surat lamaran pekerjaan akan ditujukan pada sebuah instansi atau lembaga resmi. Maka bahasanya harus baku. Yang kedua adalah bahasanya harus sopan.
Mengapa harus sopan? Karena sekali lagi bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan cerminan atau wakil dari diri kita sebagai pelamar ya, sebagai pelamar. Berikutnya, bahasa yang benar sesuai ejaan. Ingat bahwa kemampuan berbahasa yang baik dan benar akan mencerminkan seberapa pintar, seberapa berkualitasnya seseorang. Maka seseorang yang cerdas, pintar, pasti cara berbahasanya juga benar dan baik. Berikutnya, singkat, padat, jelas, dan informatif. Di dalam surat lamaran pekerjaan, kita wajib menyampaikan hal-hal yang diminta saja. Jadi jangan sampai kita menyampaikan yang terlalu panjang sehingga itu justru membuat lamaran kita tidak direspon atau tidak dibaca begitu. Kemudian yang nomor 5, bagian-bagian surat lamaran pekerjaan harus lengkap, baik dari alamat, tanggal, salam, isi, dan lain-lain. Hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan merupakan wakil dan cerminan diri kita. Maka kita harus membuat yang terbaik. Seorang pimpinan perusahaan yang biasanya diwakili oleh HRD ketika menerima surat lamaran pekerjaan, biasanya mereka tidak mengenal kita sebagai pelamar. Maka mereka hanya mampu menilai kita dari mana? Dari surat lamaran pekerjaan yang kita kirimkan. Artinya ketika surat lamaran pekerjaan kita baik, maka akan menimbulkan kesan pertama juga yang baik. Itulah pentingnya mengapa surat lamaran pekerjaan harus dibuat sebaik mungkin. Nomor 2, jangan sampai membuat surat lamaran pekerjaan berupa hasil plagiasi atau yang sering disebut copy paste, apalagi dari internet. Mengapa demikian? Sebuah perusahaan besar akan menerima banyak sekali lamaran pekerjaan. Mereka sudah sangat terbiasa melihat bahasa-bahasa lamaran dari internet. Oleh karena itu ketika mereka menemukan ini hasil plagiasi, maka lamaran pekerjaan itu akan otomatis langsung disingkirkan karena mencerminkan perilaku yang tidak jujur. Maka kita harus yakin, kita harus percaya diri bahwa surat lamaran pekerjaan kita adalah yang terbaik dan hasil karya sendiri. Nomor 3, sampaikan kontribusi apa yang dapat kita berikan di dalam perusahaan itu. Jadi ketika kita diterima sebagai anggota, karyawan misalkan di dalam sebuah perusahaan yang kita lamar, apa kontribusi yang dapat kita berikan? Misal ya, di dalam lowongan pekerjaan ada ketentuan mampu bekerja sama dalam tim. Maka tunjukkan bahwa kamu dapat berkontribusi dalam tim itu, menjadikan tim itu menjadi lebih baik. Kalau misalkan lowongannya adalah marketing, maka sampaikan bahwa kontribusimu akan membuat pemasaran itu menjadi lebih baik, sesuai target, lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Berikutnya, jika disertai riwayat hidup, sampaikan dengan jujur. Mengapa ini penting? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan, sekali lagi bahwa akan mencerminkan diri kita sebagai wakil diri kita. Seandainya kita lolos pada sesi pertama lamaran pekerjaan,
Berikutnya adalah sesi wawancara atau interview. Kalau kita tidak jujur dengan riwayat hidup yang kita sampaikan, maka nanti akan diketahui oleh HRD-nya. Kebohongan-kebohongan kita akan terungkap di situ. Nah, disitulah resiko terbesar. Kita tidak akan diterima karena kita tidak jujur menyampaikan riwayat hidup. Misal nanti ditanyakan apa pendidikannya. Nah, kita harus jujur di situ. Sehingga kita akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat sesi wawancara. Nah, nomor 5, sebisa mungkin menunjukkan kompetensi keahlian sesuai yang dibutuhkan. Misal di dalam sebuah lowongan pekerjaan dibutuhkan seseorang yang ahli Microsoft Word, maka kita sampaikan di dalam lamaran pekerjaan kita bahwa kita memiliki keahlian di bidang itu. Dibuktikan dengan apa? Misalkan nanti dibuktikan dengan sertifikat pelatihan atau sertifikat kursus tertentu terkait dengan Microsoft Word. Nah, dengan menunjukkan kompetensi yang dibutuhkan, maka itu menjadi linier antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi kita. Nah, peluang kita diterima menjadi lebih besar. Berikutnya, jika lembaga atau perusahaan sudah memberikan format terkait dengan penulisan surat lamaran yang ditujukan, maka kita harus mengikuti format tersebut. Jadi kita tidak perlu membuat format sendiri atau format yang lain. Kita ikuti saja format yang sudah diberikan. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa dicermati ya. Yang pertama, bagian atas adalah tanggal surat. Berikutnya hal dan lampiran. Di bawahnya ada alamat. Silakan sampaikan alamat selengkap mungkin ya, agar tidak salah sampai tujuan. Berikutnya ada pembuka dan identitas. Nah, sampaikan identitas secara ringkas dan jelas. Berikutnya adalah isi surat. Nah, isi surat yang pertama biasanya berupa permohonan. Kemudian isi surat berikutnya berupa informasi singkat tentang kita dan kontribusi apa yang dapat kita berikan. Kalau di sini sebagai contoh, berdasarkan informasi dari Kedaulatan Rakyat yang terbit pada 18 September 2018, AKRB membuka kesempatan bekerja pada bagian pengajar bahasa Indonesia. Dengan bidang keilmuan dan kompetensi yang saya miliki, nah itu informasinya di situ. Baik selama menempuh pendidikan maupun pengalaman bekerja sebelumnya. Nah, disampaikan kompetensinya apa. Izinkan saya mengabdikan diri dan berkontribusi pada lembaga yang Bapak atau Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan, saya siap untuk menjalani tahapan seleksi berikutnya. Disampaikan doa di situ. Semoga lembaga yang Bapak Ibu pimpin semakin berkembang dan menjadi lebih baik. Nah, di sini disampaikan bahwa latar belakang ilmu dan pengalaman sebelumnya sesuai sehingga pelamar dapat berkontribusi dan membuat lembaga itu menjadi lebih baik. Berikutnya adalah penutup surat. Nah, sampaikan harapan. Harapannya apa? Harapannya sekali lagi ucapan terima kasih dan semoga kita sebagai pelamar dapat diterima ya, bergabung di dalam lembaga itu. Kemudian yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Nah, berikutnya, lalu apa yang disebut atau yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae? Nah,
Tidak ada format khusus ya untuk menyampaikan daftar riwayat hidup. Jadi formatnya seperti apa itu tergantung dari penulis ya. Tetapi informasi-informasi yang disampaikan, nah biasanya berupa identitas lengkap. Berikutnya yang nomor 2 adalah riwayat pendidikan. Nah ini tergantung dari lamarannya. Apakah kita perlu menyampaikan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, atau cukup riwayat pendidikan terakhir saja, misalkan SMA saja atau S1 saja. Ini tergantung dari lowongannya. Kita sesuaikan dengan lowongannya. Berikutnya informasi keluarga. Nah barangkali di dalam surat lamaran pekerjaan itu dituliskan bahwa belum menikah. Nah, informasi itu penting di sini, menunjukkan bahwa kita memang belum menikah. Disampaikan ibu siapa, bapak siapa, kalau memiliki saudara berapa, dan lain sebagainya. Berikutnya, jika pernah bekerja sebelumnya, maka perlu juga disampaikan riwayat karir ya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Tetapi harus siap, biasanya ada pertanyaan mengapa keluar dari pekerjaan sebelumnya, ya kita harus siap untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, bagi pelamar yang baru lulus atau biasa disebut sebagai fresh graduate, maka riwayat organisasi ini penting. Mengapa demikian? Karena seseorang yang sudah terbiasa dengan organisasi, maka dia terbiasa mengelola waktu, bertanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain dan sebagainya. Sehingga pengalaman berorganisasi akan menjadi nilai plus bagi seorang pelamar meskipun dia baru saja lulus dari perguruan tinggi atau lulus dari jenjang sekolah. Berikutnya, apa saja lampiran di dalam surat lamaran pekerjaan? Nah, yang perlu dipahami adalah lampiran berupa dokumen pendukung yang dipersyaratkan, tetapi yang mendukung atau yang sesuai dengan kompetensi keahlian kita. Yang pertama berupa ijazah. Berikutnya daftar nilai. Nah inilah pentingnya kita serius sekolah, karena sampai besok mencari pekerjaan nilai itu akan terus dipertimbangkan. Berikutnya adalah surat keterangan. Nah ini tergantung apa yang diminta oleh perusahaan. Misal surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan kelakuan baik, dan seterusnya. Jadi disesuaikan. Berikutnya, jika kita memiliki, kita bisa melampirkan sertifikat kompetensi atau pengalaman pelatihan. Tetapi ingat, harus yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik, itu tadi beberapa penjelasan dari saya terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sehingga dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik, tentunya dengan dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, selanjutnya ini ada praktik yang dapat dicoba. Carilah lowongan pekerjaan dari media massa atau media cetak yang sesuai dengan jurusan kalian dan tentunya sesuai dengan minatmu. Seolah-olah kalian sudah lulus SMA atau SMK ya. Buatlah surat lamaran pekerjaan sesuai dengan lowongan yang kalian cari tadi. Tentunya dengan memerhatikan kaidah kebahasaan. Dengan dibimbing oleh Bapak atau Ibu guru, silakan berlatih membuat surat lamaran pekerjaan yang baik. Baik, demikian sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.